Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saskia Citra dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan selaku tim kontra. Dan di sini saya tidak menyetujui mosi yang disampaikan oleh Dewan, yaitu mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak itu berbeda-beda. Dan setiap orang tua pun pasti memiliki cara asuh ataupun parenting yang berbeda-beda menyesuaikan dengan personality yang dimiliki oleh anak tersebut. Pastinya orang tua juga tidak bisa memprediksi kira-kira seperti apa anaknya ketika lahir kelak. Pihak pemerintah sepatutnya memberikan kebebasan kepada para masyarakat untuk tidak mewajibkan tes kelayakan orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak. Sebagaimana terkait dengan hal yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya setiap orang tua memiliki hak untuk memiliki keturunan tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Sekalipun jika memang pihak orang tua tidak menginginkan atau melakukan tes kelayakan, sudah tentu saja segala dampak ataupun resiko yang dialaminya diterima sendiri tanpa merugikan pihak manapun. Sudah pasti segala pertimbangan keputusan yang dimiliki setiap orang tua sudah dibicarakan sedemikian mungkin dengan memperhatikan dari kesiapan diri sendiri, seperti yang pertama, siap secara mental dan emosional. Yang kedua, siap secara fisik. Yang ketiga, siap secara finansial. Yang keempat, siap membangun hubungan lebih jauh. Dan yang kelima, yang terakhir adalah siap secara pemikiran dan juga keterampilan. Nah, tentu saja dari kelima aspek tersebut sudah disiapkan oleh para orang tua sebelum mereka siap ke jenjang yang lebih serius. Ketika pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak, tentu saja ada beberapa hal yang dapat terjadi. Seperti yang pertama, kesalahan pola asuh dari orang tua karena orang tua menyerap secara utuh informasi yang diberikan dalam tes tersebut tanpa mengenali lebih dalam lagi terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak. Oleh sebab itu, hal yang diakibatkan akan jauh lebih fatal ketika anak tersebut kian bertambah usianya. Lalu, selain dari aspek itu, ada lagi nih aspek yang kedua, yaitu kesalahan pola asuh pada anak itu dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Toxic parenting juga bisa saja kemungkinan terjadi, seperti yang pertama, selalu mengekang anak. Yang kedua, secara verbal ataupun non-verbal menyakiti. Yang ketiga, memberikan kebebasan tanpa memberikan target, seperti let it flow atau mengikuti arus tanpa mengetahui tujuan ataupun tracknya seperti apa dan bagaimana ke depannya. Yang keempat, orang tua tidak bisa memberikan kasih sayang aman kepada anaknya. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah orang tua melarang anak untuk mengekspresikan emosi negatifnya. Dan banyak sekali dampak-dampak negatif dari kesalahan pola asuh yang terjadi pada masyarakat. Lalu, sebaiknya pemerintah cukup mengadakan penyuluhan ataupun pengarahan saja terhadap para orang tua daripada mewajibkan tes kelayakan orang tua untuk memiliki anak. Dan banyak sekali kasus orang tua di Indonesia seperti demanding but not supportive atau menuntut tapi tidak mendukung. Nah, justru hal ini merupakan tipe otoriter yang cenderung membuat anak ini tuh menjadi lebih sensitif ataupun menjadi cepat bawa perasaan. Nah, serta banyak lagi dampak buruk lain yang tidak bisa diprediksi dapat terjadi. Para orang tua juga lebih cukup mempelajari terkait dengan parenting secara mandiri dengan memperhatikan berbagai aspek individu sendiri. Dan oleh sebab itu, untuk bisa menjadi orang tua, para masyarakat yang ada di Indonesia tidak perlu untuk melakukan tes uji kelayakan untuk bisa memiliki anak. Nah, demikian saja argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Saskia Citra Apriandi dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.